Guys, bukan rahasia lagi ya kalau angka positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. So, yang masih bersabar untuk tetap stay at home di rumah aja, keren banget deh. Tapi biar makin produktif, tetap dong ada something spesial yang kita hasilkan, biar nggak mager-mager amat, iya nggak? Paling enak sih manjain mulut dan perut, tapi makanannya bikin sendiri, jangan hasil delivery. Ada beberapa menu simple nih guys, yang bakal kita bagi rahasianya sama kalian. Siap? Let's make it simple. Yang pertama, ada kue susu goreng. Bahan-bahannya terdiri dari tepung jagung, gula pasir, gula bubuk, 80 ml air, susu cair, dan minyak goreng ya. Lanjut ke proses bikinnya guys. Masukkan tepung jagungnya, tambahkan air sambil diaduk rata. Lanjut, masukkan susu cair ke dalam panci yang sudah dipanaskan terlebih dulu. Aduk-aduk lagi. Masukkan gula pasir, aduk lagi sampai mendidih. Terakhir, masukkan adonan tepung jagung tadi ke dalam panci guys. Aduk sampai teksturnya mengental ya. Baru deh dicetak. Bisa di mangkuk kayak gini, atau kalau punya cetakan lain juga boleh kok. Diamkan sekitar 2 jam. Kayak gini nih jadinya. Tekstur adonan jadi kenyal-kenyal gitu deh. Balik adonan ke nampan, lalu potong dadu. Sudah selesai? Belum guys, masih ada tahap finishing. Bikin adonan tepung jagung untuk lapisan saat digoreng nanti. Panaskan minyak. Goreng satu persatu sampai warna berubah keemasan. Angkat dan tiriskan. Susun yang cantik dan beri taburan gula. Kue susu goreng ini paling enak dimakan rame-rame sama keluarga di rumah guys. Rasanya gurih manis kayak kamu. Iya, kamu. Next, yang lagi ngehits nih guys, Vietnam Spring Roll. Bikinnya juga gampang banget. Kalian bisa cobain langsung. Modal sayur dan udang aja guys. Dan pembungkusnya pakai rice paper kayak gini. Potong-potong sayurannya, tipis-tipis aja. Kalau mentimun bisa potong persegi panjang, tapi jangan lupa buang biji-bijinya ya. Saat menggunakan rice paper, beri sedikit air hangat biar lemes say. Rebus soun dalam panci. Awas, jangan terlalu lunak ya. Lanjut rebus udangnya juga. Oke, tinggal susun sayuran dalam rice paper. Susun yang cantik, jangan ketinggalan udangnya. Gulung sampai semua menyatu, kayak cinta kita. Makan Vietnam Spring Roll, kudu dicocol saus guys, biar makin nikmat. Camilan satu ini cocok banget buat kamu-kamu yang nggak terlalu suka makan sayur guys. Dalemannya udah paket lengkap deh. Nggak akan berasa sayurnya, karena udah menyatu dengan gurihnya udang. Bisa jadi menu diet juga. Makanan enak harus ditemenin sama minuman enak guys. Kali ini kita mau bikin es boku pandan. Shh, boku pandan ini juga sedang viral loh di kalangan mama-mama komplek. Cus, langsung eksekusi. Bahan-bahannya ada mutiara, krimer kental manis, susu cair, agar-agar rasa pandan, es batu, kelapa muda, dan air kelapa muda. Tuang es batu secukupnya. Masukkan susu cair, kelapa muda, mutiara, agar-agar, dan air kelapa muda. Terakhir, tambahkan krimer kental manis. Udah beres deh, es buku pandan siap dinikmati. Biar di rumah aja, ini sih surga banget guys. Nggak kalah sama jajanan kafe kekinian. Cus, cobain ya guys. Cihuy, Rara lagi shopping nih.
Kayaknya bagus tuh, Ra. Borong aja. Susah-susah gampang ya guys. Tapi mostly yang namanya tas kulit pasti digemari sama ladies-ladies sejagat raya. Karena menampilkan kesan yang elegan dan cocok untuk acara santai atau formal sekalipun. Uni, tolong dibantu dong Rara. Untung Rara ketemu langsung sama yang punya studio Hoods, Jung Sojin. Untuk hadiah untuk mama, kira-kira yang bagus apa ya di sini? Hadiah ya, untuk ibu ya? Ya. Oh, kita ada tas, sama sepatu, sama dompet banyak. Tapi untuk hadiah coba bikin sendiri aja. Oh iya, supaya lebih spesial ya. Jadi di sini bisa bikin sendiri. Kalau gitu kita coba buat aja yuk. Cus, kita ikut Rara bikin sesuatu. Pertama, gambar dulu pola di atas bahannya. Ikutin bentuk-bentuk pola yang udah ada, lanjut potong dengan alat khusus buat potong kulit. Selain memilih apa yang akan dibuat, bahan dan desainnya juga bisa dipilih sendiri guys. Kalau mau desain sendiri juga bisa. Sekarang mah ikutin desain yang udah ada aja. Modif dikit warnanya biar cocok sama tasnya nanti. Soalnya Rara mau bikin gantungan buat tas. Itu loh si mungil pada tas yang eye catching. Pertama, gambar bentuk sesuai pola di atas kulitnya. Tiap bagian pola akan menjadi bagian dari pony charmnya, yaitu badan, rambut, buntut, dan pelana. Tak lupa strap untuk tempel gantungannya. Guys, ada barang yang rampung dalam beberapa sesi. Misalnya, untuk tas bisa 6-7 sesi, dompet bisa 3 sesi, dan yang selesai dalam satu sesi ialah tas sel. Horseshoe atau pony charm yang lagi dibikin sama Rara ini, per sesinya adalah 3 jam 30 menit. Itu semua hitungan untuk pemula ya guys. Jadi kalau udah makin sering, pasti bisa lebih cepet deh. Setelah digambar, kulit dipotong sesuai pola yang sudah digambar. Bagian buntut dan rambut ditempel dan dibuat potongan garis-garis. Selain didukung dengan tutor yang ahli dan sabar, peralatannya juga lengkap guys. Kualitas bahannya juga nggak usah diragukan lagi. Beberapa desain menduplikasi model-model tas dari brand kenamaan. Nah, sekarang Rara udah sampai mana nih bikin pony charmnya? Kayak yang gampang ya. Oke deh, ayo Rara, lanjutkan. Guys, sebelum memulai leader school di Indonesia, di Korea, keluarga Jin sudah lama bergelut dengan leader atau kulit. Tepatnya produsen sepatu kulit. Pada 2014, Jin memulai leader school yang awalnya ia khususkan untuk orang Korea di Indonesia. Namun banyak ekspat lain tertarik, bahkan orang Indonesia juga. Jin membawa Korean style pada setiap produknya, teknik dan materialnya juga. Wah, ternyata nggak hanya musik dan drama aja yang diimpor dari Korea ya. Kembali ke meja kerjanya Rara. Setelah bagian-bagiannya ditempel, bentuk buntut, rambut, dan pelana mulai kelihatan kan ya? Lanjut tandai tepiannya untuk jahitan. Tanda yang udah dibikin jadi acuan untuk melubangi jalur jahitan. Pukul dengan perasaan ya. Pakai martil dong. Serta mata khusus buat lubangi kulitnya. Buat sekali sesi, biayanya Rp600.000. Kalau kelas lanjutan yang menggunakan mesin, biayanya Rp700.000. Biasanya ini diambil buat yang mau serius bikin leather produk buat bisnis. Jadi selain yang ingin menyalurkan hobinya ke barang-barang dari kulit, Leader School ini juga untuk kalian yang mau memulai bisnis produksi leather produk. Lanjut dijahit ya guys. Pilih dulu benang sesuai selera. Warnanya bisa dibikin matching sama warna kulitnya. Disesuaikanlah sama warna yang dominan. Jahitnya kita hand stitch aja supaya bisa berasa handmade-nya. Sip lah. Sisakan bagian pelananya buat masukin isiannya, biar padat berisi. Hahaha. Setelah itu, isi bagian dalamnya dengan dakron. Ratakan ke bagian ujung-ujungnya, dorong pelan biar nggak terlalu padat. Cukup biar rata aja guys. Sekarang pasang strap. Kasih lem khusus kulit di ujung strapnya. Masukkan ke bagian dalam. Sambil ditekan-tekan, lubangi juga bagian strap untuk jalur jahitannya. Oke, kalau udah, jahit lagi deh untuk menutup semua bagian tepi pony charmnya. Catnya pakai cat khusus untuk bahan kulit ya guys. Ada beragam warna tuh, tinggal disesuaikan aja dengan warna kulit dominan yang dipakai. Fungsi cat ini untuk memberi outline pada pony charmnya. Wah, coba. Lucu banget ya. Setelah effort untuk bikin sesuatu, akhirnya selesai juga.
Seneng ya rasanya? Ada kepuasan tersendiri guys, karena secara langsung kita ikut dalam membuatnya, memilih dan menerapkannya sesuai keinginan. Coba deh, poni charmnya digabungin sama tas yang matching. Nih coba lihat guys, cocok kan? Ibu mana sih yang gak seneng dikasih hadiah spesial yang super kece ini? Yuhu, anak tongkrongan kafe lagi pada nonton kan? Daya tarik kafe atau tempat makan bukan cuma di menunya aja kan ya? Keunikan interior pasti juga jadi pertimbangan untuk milih tempat nongkrong. Contohnya, salah satu tempat makan di Jalan Pungkur, Kota Bandung ini nih guys. Interior kafenya dihiasi dengan coretan sketch seperti di dalam komik. Nuansa monokrom menambah ciri khas komiknya juga. By the way, desain interior semacam ini udah lebih dulu populer di Korea guys. Sambil nunggu pesanan kalian datang, bisa foto-foto dengan manfaatin sketch di dindingnya. Tapi, kalau mau puas fotonya, mendingan datang pas lagi sepi. Hahaha. Cafe yang baru buka akhir tahun 2019 ini menyajikan menu barbecue yang disajikan dengan popia guys. Dagingnya udah direndam bumbu ini, digrill sebentar. Daging yang dipakai adalah tenderloin yang cukup berlemak. Jangan lupa sayurnya nih, biar seimbang guys. Sayurnya juga cuma dioseng aja, biar masih ada krenyes-krenyesnya dan nutrisinya nggak banyak terbuang. Cara menikmati daging barbecue pakai popia nih guys. Popia itu sejenis lumpia basah. Popia populer sebagai kudapan dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Taiwan. Di meja bakal disajin kulit lumpia plus daging dan sayurnya tadi. Kalian bebas berkreasi buat isiannya. Susun kulit popia, sayuran, daging, kacang tanah sangrai, dan saus popia. Tambahin daun selada segar dan bungkus. Simple kan? Kombinasi kulit popia yang tipis dan sayuran renyah ditambah lembutnya daging bener-bener menyatu sempurna di mulut. Kehadiran kacang tanah cincang juga memperkaya tekstur popianya. Bukan cuma popia nih yang bisa kalian nikmatin. Ada juga mie goreng dan momo. Momo atau pangsit goreng ini ada 3 varian. Original, pedas, dan jamur. Meskipun kelihatannya porsi kecil, tapi cukup kok. Kan kalau kekenyangan juga jadi nggak nyaman ya. Hahaha. Udah dulu ya guys makan-makannya. Sekarang kita jalan-jalan ke Kampung Cibunut nih. Lah, emang mau ngapain? Jadi gini guys. Bukan cuma kafe atau restoran aja yang bisa jadi background foto-foto tongkrongan kalian di media sosial. Tapi ada kampung yang sepanjang dindingnya penuh lukisan. By the way, mural adalah seni menggambar atau melukis di media dinding yang luas dan permanen. Mural bisa digunakan sebagai bentuk himbauan atau kritik sosial dengan cara yang eksentrik. Jadi kalau nemu di jalan ada coretan atau lukisan dinding yang nggak jelas maksudnya, itu bukan mural ya. Kalau mural di sepanjang dinding ini jadi bagian dari program Bandung Berwarna. Pengerjaan Bandung Berwarna di beberapa lokasi di kota Bandung dilakukan secara sukarela oleh komunitas Mural Bandung. Seniman dari berbagai kalangan dengan sukarela menorehkan kuasnya di dinding Kampung Cibunut. Sejak pengerjaan tahun 2017 lalu, sekarang waktunya revitalisasi mural yang ada di sini. Tentunya, warga Kampung Cibunut juga ikut aktif terlibat menjadikan kampungnya sindah ini guys. Kampung yang dulunya identik dengan gang sempit dan kumuh, sekarang jadi penuh warna dan bebas sampah. Selain indah secara estetika, memberikan warna baru kepada satu daerah, itu juga menimbulkan semacam rasa tanggung jawab peduli kepada lingkungannya. Kampung Cibunut juga jadi kampung percontohan dalam penataan lingkungan dan sampah. Cibunut juga menyabet gelar jadi kampung bebas sampah sejak 4 tahun lalu. Tuh, siapa yang nggak nyaman kalau tinggal di lingkungan bersih kayak gini? Kebersihan lingkungan tentunya ikut meningkatkan kualitas hidup warganya ya.
Kalian pasti udah pada tahu kan, kalau membaca itu baik bagi otak. Selain bisa meningkatkan wawasan, berguna juga untuk menambah kualitas memori. Jadi buat yang pelupa, bisa berkurang tuh dengan membaca. Tapi kebanyakan orang nggak suka membaca, kegiatan ini memang membosankan. Katanya sih bikin ngantuk. Nah, makanya butuh selingan yang bisa bikin berenergi guys. Seperti cemilan yang manis. Glukosanya bisa jadi bahan bakar otak agar bisa meningkatkan konsentrasi. Nah, bisa banget nih kalian ikutin Kak Mala hari ini. Dia mau icip-icip kue yang bisa merubah mood jelek jadi baik. Emang kue apaan sih? Simple aja kok, brownies. Tapi bukan yang biasanya loh. Mau lihat kayak apa? Pantengin nih, ada Kak Abi yang mau bagi-bagi resepnya. Bahannya adalah gula, telur, unsalted butter, tepung mix cocoa powder, dan garam. Terus ada juga cream cheese serta coklat kompon. Pertama, masukkan cream cheese untuk topping browniesnya. Belum apa-apa udah pakai cream cheese nih. Bagi pecinta keju, pasti langsung terpanggil deh. Bahan ini cuma perlu dihaluskan aja dengan wire whip. Biar rasanya makin-makin, tambahin gula, telur, dan vanila. Kemudian di whisk. Lanjut adonan browniesnya dulu nih guys. BTW, brownies termasuk salah satu kue yang gampang banget dibuat. Karena nggak mesti pakai mixer, cukup aduk dengan kekuatan tangan. Adonannya sendiri menggunakan butter yang di whisk dengan gula. Nah, yang satu ini pakai telur agak banyak. Terus pakai coklat kompon guys. It's double coklat nih, karena masih harus pakai cocoa powder. Oh iya, tahu nggak sih apa yang membedakan brownies dengan kue bolu? Kalau bolu pakai tepung terigu yang banyak guys, bisa ratusan gram. Brownies beda lagi, tepungnya dikit aja. Bahkan ada yang bilang, awal mulanya kue berwarna coklat ini adalah produk gagal yang kekurangan tepung. Yang dibilang gagal ini justru sekarang paling banyak disukai. Udah gitu, muncul pula berbagai versinya. Yang lagi dibuat sekarang adalah varian Red Velvet dari Fudgy Bro. Makanya warnanya merah. Inovasi brownies makin merajalela guys. Yang dibikin Kabi ini namanya Fudgy Brownies. Beda loh sama yang original. Tahu nggak sih apa bedanya? Bedanya Fudgy Brownies ini dengan brownies yang lainnya apa nih? Jadi sebenarnya bedanya Fudgy Brownies dengan brownies yang biasa tuh lebih dari kandungan fatsnya sih atau lemaknya. Jadi dari sisi butternya, lalu juga komposisi coklatnya, seperti itu. Sama komposisi tepungnya juga. Wah, jago banget nih Kak Abi soal perbrowniesan. Gak heran sih guys, karena hobinya jalan-jalan dan makan. Makanya terinspirasi untuk bikin inovasi seperti ini deh. Karena sebelumnya dia nggak nemu Fudgy Brownies seperti ini di Jakarta. Terakhir, masuk oven. That's it. Sesimpel itu bikin brownies ya guys. Hemat waktu. Gimana? Menggiurkan bukan? Dalam bahasa Inggris sendiri, Fudgy berarti sebuah rasa yang kaya kandungan coklat dan bertekstur moist. Jadi kalau di lidah tuh, lumer-lumer gimana gitu. Gimana Mama, enak nggak? Enak, lembut banget. Atasnya kering, tengahnya dong. Mama kan tadi udah yang Red Velvet, nih sekarang ada yang Choco Cheese, yang Cadbury favorit kita juga sama Oreo. Mungkin cobain aja yang Cadbury deh. Eits, jangan cuma ngeliatin aja dong. Kalau penasaran, mending langsung pesan online aja sama Kabi. Gimana? Udah siap? Kamu lama banget sih, boy. Kamu udah start. Oke. Gila, ini udah siap banget. Kita mau ngapain? Main basket, main sepak bola? Atau lu mau kayak ganti? Ini bajunya baju basket. Iya. Tapi kok boy? Iyalah, karena aku tuh nggak tahu kira-kira kita mau olahraga apaan. Jadi aku mempersiapkan semua dengan sangat baik. Tinggal kita pilih aja mau yang mana, gitu. Multi talent ya. Iya. Jadi mau olahraga apa?
Lu juga lari ya? Emang enak. Ya Allah. Ayo lo, makanya jangan asal nerima bola Karyo. Resikonya begini nih, jadi diuber-uber. Karena sesuai peraturan main rugby, yang pegang bola harus dikejar. Kalian pernah dengar dong olahraga yang satu ini? Walaupun nggak populer di Indonesia, bukan berarti nggak eksis ya guys. Karena sejak tahun 2005, rugby juga punya tim nasional. Awalnya di Papua, tapi sekarang udah bercabang ke ibu kota. Kalau yang satu ini ada di Provinsi Banten guys. Walaupun sempat vakum latihan selama PSBB, sekarang udah mulai rutin beraktivitas lagi demi menghadapi beberapa agenda pertandingan ke depan. Pada dasarnya, rugby adalah sepak bola. Tapi cara memainkan bolanya lebih sering bukan ditendang, melainkan dengan tangan. Dalam olahraga ini, otot kaki dan tangan harus bekerja sama. Makanya nggak heran nih, badan atletnya gede-gede banget. Nah, biar lebih bugar, Karyo ikut latihan dulu nih. Katanya kalau mau berotot, ya harus effort. Cara mainnya nggak susah kok. Ujungnya sama untuk posisi. Ntar dulu. Siapa nih? Pahit. Lu loh sih yang tadi ngejar-ngejar gue ya? Enggak, bukan. Kagak ada ngeri-ngerinya lu. Badan aja gede lu. Kelakuan. Ini coachnya? Kenalin, ini coachnya. Kita tuh mau latihan rugby tahu. Ini coachnya? Iya ini. Oh, buset. Lengan sama ini sama ini gedenya. Mohon maaf, kagak ada ngeri-ngerinya. Coach, mohon maaf ini apaan sih? Ini rugby. Rugby union. Sorry banget, aku tuh nggak pernah main rugby, tapi aku tuh mainnya American football, you know. American football yang, you know, pakai kerangkeng, ya kan? Salah satu perbedaan lain yang paling terlihat adalah kostumnya. American football yang merupakan olahraga nomor 1 di Amerika punya ketentuan bahwa pemainnya harus mengenakan helm, pelindung bahu, pelindung kaki, dan pelindung mulut. Sedangkan rugby ya begini adanya, harus berani pasang badan. Hehehe. Oh gitu, Coach. Sorry banget ya, tapi semua orang bisa belajar kayak gini Oh, ya? boleh dong. Termasuk orang kayak atletis kayak gue. Iya. Orangnya semampai. Kenapa Bapak ketawa? Sebentar. Setuju kan? Karena benar jawabannya jadi saya Iya, senang. bagus. Karena kan aku orangnya atletis Iya, banget ya. benar. Sempurna terus. Oh iya. Boleh dicoba? Oh kita emang ini hari ini latihan harusnya tackle nih. Jadi kita butuh orang yang buat di tackle, dihajar gitu. Tetap bangun. Kayak atletis banget nih katanya tadi. Iya, Iya, banget. Jadi saya rasa pemain-pemain juga seneng kok kita Seneng ya? punya kayak gitu pasti bahagia banget. Pemain-pemainnya udah siap kalau tahlilan? Udah sih kita udah tahu. Oke, begitu kita mau latihan aja, Oh, boleh? ikut campur ya, ikut latihan. Dasar yang harus dikuasai saat main rugby adalah melempar dan menangkap bola. Kayak gini guys. Udah deh, jangan lama-lama. Langsung nyemplung aja Karyo, biar makin cepat bisa. Latihan yang satu ini disebut hands, yaitu lempar tangkap bola sambil lari. Cara bermain rugby kelihatannya gampang ya guys. Pemain cukup membawa bola menuju gawang lawan. Formasinya sendiri berbeda dalam tiap pertandingan. Ada yang 7 lawan 7, ada juga 15 lawan 15. Kalau luas lapangannya, ya segini aja guys. Sebesar lapangan bola pada umumnya. Jadi kalau yang main sedikit, pastinya bakal lebih capek. Ada juga yang bilang kalau rugby adalah permainan untuk laki-laki jantan. Karena selama pertandingan, lawan benar-benar dianggap musuh bebuyutan yang harus dijatuhkan. Tapi setelah bertanding, ya jadi friend lagi. Nggak boleh keterusan. Hehehe. Jadi, saya kapan mainnya? Coach? Nah, abis ini. Tapi udah tahu peraturannya? Nggak tahu, makanya Nggak tahu. mau nanya dulu, Coach. Jadi sama kayak pokoknya yang intinya passing, yang terima bola Oke. itu harus yang mau terima bola itu harus di belakang orang yang pegang bola. Misalnya Oke. Mas di sini, Iya. saya minta bola di sini, Oke. di sini minta. Dropper. Set. Ya, ini boleh.
Tapi kalau di sini Mas tetap segini. Sejajarnya Sejajar. ini nggak boleh. Sejajar pun nggak boleh. Oh gini nggak boleh. Apalagi di depan sini. Apalagi di depan situ nggak boleh. Sini nggak boleh. Set. Ya beda sama American football. American football orang di depan kita lempar nggak masalah. Ini nggak bisa. Oke. Jadi orang belakang akan maju ke depan. Ini mainnya mirip sama main sebenarnya. Touch itu mirip sama rugby sebenarnya. Tapi kalau di sini kita hanya touch Apa aja. tuh? Touch disentuh dua tangan. Itu dianggap udah ke tackle. Berarti kita taruh bolanya di belakang, teman kita akan ngambil, akan mulai serangan lagi. Oh, tapi saya yang megang nggak boleh ngambil. Nggak boleh. Jadi 5 kali touch temennya. baru. Oke. Oke, silakan kalau mau main, yuk. Jangan, coach, jangan paksa saya, please jangan paksa. Oke, nggak apa-apa sih ikutan main. Tapi nggak cuma cowok kok yang bisa main rugby. Timnas wanitanya juga ada nih. Nah, kalau dilihat-lihat, kan badan atletnya emang besar-besar nih. Terus, apa kabar ke Aryo ya guys? Bisa dipinjet-pinjet dong sama yang lain. Jangan nunggu lagi, Di. Passing, keluar. Olahraga yang satu ini termasuk unik. Setelah break, formasi scrum dilakukan untuk memulai permainan kembali. Disinilah manfaat kalian yang berbadan kecil seperti Kak Aryo. Karena bisa nyalip-nyalip dan lari lebih cepat. Jadi, jangan kecil hati. Hehehe. Nafas gue ketinggalan di mana ya? Gitu. Nggak ada nafasnya. Hilang. Oh iya, ada satu teknik lagi yang harus dikuasai, yaitu tackle. Menjatuhkan lawan adalah keharusan, apalagi ketika merebut bola dari lawan. Tapi nggak boleh dengan tangan ya mendorongnya, harus body to body. Walaupun kelihatan mudah, tapi ada tekniknya. Jangan sampai salah, nanti malah dapat pelanggaran. Serem-serem gimana gitu guys, kayak banteng ketemu kain merah ya. Gue nggak lagi deh. Sumpah ini olahraga yang capek banget. Tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir, satu badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki gerak semua men. Jadi ini emang paling bener kalau lo mau olahraga yang kekuatan banget, kardio banget gitu ya, paling juara. Gue udah lemes banget. Oke. Jangan lupa nonton terus tau gak sih setiap hari Senin sampai Jumat jam 1:30 siang. Cuma di Trans 7. Bangun, latihan. Belum selesai. Dikit lagi, 5 jam lagi, ayo. Kayak epilepsi. Ayo. Ayo cepetan nih, kayak epilepsi nih, ayo, angkat. Ayo. Ya Allah.